Ini lanjut aja dulu. Mmm, nah kita masuk ke soal ya, untuk penyesuaian tadi. Oh, penyesuaian itu harus banyak-banyak latihan saja. Nah, ini nomor 1 ya. Pada bulan Januari, PT Maju Jaya melakukan transaksi sebagai berikut. Pemilik menyetorkan modal tunai 50 juta, terus perakapan tunai. Oke, ini agak rumit ya, agak banyak yang dikerjakan, tapi kita pelan-pelan aja. Jadi jurnal umumnya, oke. Pemilik menyetorkan modal tunai. Tunai itu kan berarti bentuk kas ya teman-teman. Berarti langsung aja kita udah fix dong kas bertambah di debit. Kreditnya, kita tulis dulu ini. Kita rupiahkan dulu semuanya. Nah, kasnya itu 50 juta. Terus kreditnya itu modal pemilik, karena di sini nggak diketahui namanya siapa gitu ya. Modal pemiliknya sama 50 juta. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian udah fix banget nih nama akunnya udah fix, ya udah jurnal aja. Lalu di sini ada perlengkapan tunai. Membeli perlengkapan tunai, itu berarti kan kas berkurang di kredit. Berarti kita tulis aja kreditnya. Biasanya aku gitu dulu kayak dia ngeluarin pakai apa, baru aku mikirin akun apa yang berkurang. Perlengkapan yang bertambah, karena dia membeli perlengkapan 6 juta. Itu ya. Terus yang ketiga, menerima pendapatan jasa, tapi tunai. Berarti kita mendapatkan pendapatan kalau bertambah di kredit. Jadi kita mendebit pendapatan itu di kredit. Kita mendebit kas dan mengkreditkan pendapatan jasa. Berapa? 12 juta. Membayar gaji. Nah, kalau gaji ini tapi nggak ada detailnya tunai apa enggak, berarti itu kita asumsikan tunai teman-teman. Karena suah tuh pernah tuh aku ulangan kayak soalnya tuh nggak jelas teman-teman, nggak ada detailnya tunai apa debit, apa pakai apa gitu. Tunai apa kredit. Tapi kata Pak Kadir, pokoknya asumsikan aja tuh semuanya tunai kalau nggak ada detailnya. Gitu. Jadi karena dia membayar gaji itu berupa beban ya, beban bertambah di debit. Berarti kita akan mengkreditkan kas, karena asumsi kita dia membayar pakai kas. Jadi akuntansi itu soal ini aja sih teman-teman, asumsi. Nah, hitung saldo akhir kas. Nah, kita akan bikin buku besar kas. Nah, kalau buku besar kas itu kan kayak gini, debit, kredit, saldo akun. Ini mungkin kalian ada yang berbeda, nggak apa-apa ya. Tapi biasanya aku kayak gini dong sih. Nah, misalkan debitnya kita taruh di sini 50 juta. Kita posting nih, nih, cara posting. Terus kasnya berkurang di sini 6 juta. Terus kita posting lagi kasnya bertambah 12 juta. Terus kita posting lagi kasnya berkurang 4 juta. Nah, ini baru kita tambahkan di sini. 50, terus 50-nya dikurang dong karena akun kas itu kan nilai kan saldo nominalnya kan di debit ya. Jadi kalau ada kredit berarti dikurangkan. Berarti 44 ditambah lagi sama 12. Berarti di sini tambah. Kita kurangkan lagi sama 4 juta karena di kredit. Nah, jadi saldo akhir kasnya pada akhir periode adalah 2 juta begitu. Lanjut ke soal kedua. Oh ya, ini agak terlindung. Kita perbaiki dulu teman-teman sebentar. Soalnya tidak terlihat kalau seperti ini. Kita merge. Nah, soal 2 ya, fokus ke soal 2. Pada tanggal 1 Desember 2025, perusahaan membayar sewa 1 tahun sebesar 24 juta. Langsung dicatat sebagai beban sewa pada
31 Desember perlu dibuat penyesuaian. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman, pada 1 Desember gimana jurnalnya, begitu. 1 Desember 2025. Dia mencatat beban sewa, berarti udah enak nih. Biasanya nggak diketahui teman-teman, kayak perusahaan nanti mencatat pakai apa sih? Kalau misalkan nggak ada informasi perusahaan itu mencatat pakai beban sewa atau beban sewa debit muka, berarti kalian bebas mau pakai pendekatan apa. Karena ada dua pendekatan. Kalau dia pakai beban sewa DBR di muka itu beda sama dia pakai beban sewa. Nah, ini pakai beban sewa ya. Lalu kreditnya pas. Nah, ini kan nggak ada ya detailnya ini tunai apa enggak. Berarti ya udah tunai aja gitu. Kita tulis 24 juta. Nah, 24 juta tuh untuk 1 Desember 2025. Ini yang A berarti ya, udah terjawab. Nah, dia nanya lagi berapa sewa dibayar di muka pada 31 Desember. Nah, makanya dari itu pada 31 Desember itu bakalan muncul yang namanya sewa dibayar di muka. Untuk mengetahui kita tuh punya berapa sih lagi yang belum kita jadikan beban gitu. Nah, karena 24 juta ini buat 1 tahun, berarti uh, berarti untuk sewa yang benar-benar terjadi berapa? Untuk 1 bulan ya? 2 juta. 12. 2 juta. Nah, jadi untuk beban sewa itu yang benar-benar terjadi itu 2 juta. Tapi kenapa kok nggak dicatat 2 juta, tapi dicatatnya 24? Nah, karena yang benar-benar kebayar itu 24, teman-teman. Kalian nggak bisa langsung ngecatat 2 juta. Nggak bisa, nanti caur. Karena kas yang keluar kan 24. Kalian catat 2 juta. Nggak balance kan. Jadi harus kalian catat dulu berdasarkan nota, mereka benar-benar bayar beban sewanya itu 24 juta, lalu nanti di akhir periode akan disesuaikan. Nah, disesuaikannya gimana? Disesuaikan itu kita akan memunculkan akun sewa dibayar di muka pada debit. Kreditnya itu beban sewa. Nah, kenapa harus beban sewa? Karena kita tidak mengakui lagi beban sewa yang terjadi 1 Desember itu 24 juta. Kita ngakuinya cuma 2 juta doang. Nah, jadi di buku besar, nah kalau penyesuaian ini kita harus menghayal tentang buku besar akun tersebut. Nah, karena kan pada 1 Desember tadi, dia kan 24 juta ya teman-teman. Nah, gimana caranya biar saldo akunnya itu 2 juta di ujung sini? Berarti kita kreditkan sebesar berapa? 22 juta. Biar pada 31 Desember di buku besar beban sewa itu cuma 2 juta. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita akan mengkreditkan sebesar 22 juta. Sewa dibayar di mukanya 22 juta juga. Nah, lalu nanti kalau misalkan let's say dia masih berlanjut ya akuntansinya nih, setelah Desember ada Januari. 31 Desember 31 Januari 2026 dia akan mengkredit lagi yang seperti ini. Nah, berarti pada 31 Januari beban sewanya bentar, salah nih. Beban sewanya itu cuman berapa ya? 20 juta. Gitu. Jadi, pokoknya nanti di sini 4 juta. Karena nanti di sini 2 juta doang. Nggak perlu penyesuaian lagi, sorry aku salah. Nah, jadi nanti cuman beban sewa, dia menjurnal seperti ini. Ya kita bikin ya, ini di luar dari ini. Dan nanti dia akan menjurnal beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, ini baru benar, tadi salah. Sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Nah, gitu ya.
Ini sebenarnya harus ada buku besar sewa dibayar di muka. Nanti buku besar sewa dibayar di mukanya itu bakalan 20 juta gitu. Untuk jurnal penyesuaiannya ya. Lanjut ke soal yang terakhir. Ini kita rapikan dulu soalnya. Nah, perusahaan memiliki pendapatan 80 juta, beban gaji 20 juta, beban listrik 5 juta, beban sewa 10 juta, dividen 8 juta. Hitunglah laba bersih. Jika, ini nanti. Kita A dulu ya. A, laba bersih. Nah, laba bersihnya itu kita dapatkan dari, kita tambah dulu di total bebannya. Total beban. Kita langsung tambahkan ya. Beban gaji 20 juta. Tambah beban listrik 5 juta. Ditambah beban sewa. Total beban itu 35 juta. Nah, pendapatannya kan udah ada nih. Berarti langsung aja total laba. Laba didapatkan dari pendapatan dikurang beban. 80 juta dikurang 35 juta dan 45 juta. Nah, ini untuk laba bersih. Nah, yang B lagi, jika saldo awal 15 juta, jika saldo laba awal 15 juta, hitung saldo laba akhir, sorry. Nah, jadi saldo laba akhir kan ada 15 juta. Berarti tinggal ditambah aja 15 juta. Berarti saldo awal, saldo laba ya maksudnya, saldo akhir. Ini saldo awalnya tadi kan sesuai soal tuh 15 ya. Saldo akhirnya 45 yang kita hitung tadi barusan. Berarti saldo total saldo laba itu adalah kita tambah. Nah, 60 juta. Tapi di soalnya ada dividen nih. Nah, dividen ini harus mengurangi labanya. Begitu. Karena dividen itu dikeluarkan dari laba. Jadi kita kurangi dividen di sini. Dividennya itu 8 juta. Nah, harus jadi pengurang. Jadi, total saldo laba yang benar-benar terjadi adalah total saldo labanya adalah 52 juta. Begitu ya, karena dividen itu tuh harus dimasukkan juga ke perhitungan saldo laba. Nah, yang C, ini teori mengapa akun pendapatan dan beban perlu ditutup. Nah, ini yang masuk pertanyaan yang tadi. Nah, jadi pendapatan itu adalah akun temporer ya, namanya itu temporer. Jadi harus tutup pada akhir periode agar saldo periodenya itu saldo periode berikut itu tidak dimulai dari gimana ya bilangnya ya, untuk pendapatan ini kan nih total pendapatan itu 80 juta. Kita bikin ini 1 Januari itu kan 80 juta. Masa pada 1 Februari kita langsung memasukkan 80 juta, padahal kan penjualannya itu waktu bulan Februari itu belum selesai gitu, belum ada gitu. Kayak oke 31 Januari pendapatannya bertambah jadi 180 juta. Berarti pada 1 Februari nggak bisa dong kita masukin 180 juta ini. Karena itu pendapatan pada bulan Januari. Berarti kan kita nol kan di sini, nol. Sama kayak beban pada bulan Januari, jangan ditaruh lagi ke beban Februari. Kecuali itu untuk laporan 1 tahun. Itu. Nah, itu soal bab 3. Berarti kita lanjut ke bab 3 ya teman. Bab 3 ini udah lumayan rumit nih. Kita lanjut ke bab 3. Nah, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, nanti kita bakal hitung-hitung juga. Nah, untuk laporan laba rugi atau OCI dan OCI ini Other Comprehensive Income. Itu untuk memprediksi arus kas, profitabilitas, dan kelayakan kredit. Nah, biasanya kreditur itu melihat
laporan keuangan kita, specifically di laporan laba rugi, biar dia tahu berapa sih pendapatannya. Dia nggak lihat laporan posisi keuangan biasanya, karena dia tahu bahwasannya perusahaan yang mau minta uang tuh pasti banyak juga kewajibannya. Cuman yang dia lihat adalah berapa sih pendapatannya gitu. Karena pendapatan itu kan buat membayar utangnya kan, untuk point of view perusahaan gitu. Jadi orang-orang yang mau meminjamkan dana ke perusahaan kita, dia pasti lihat laba rugi kita dulu. Waduh, robot ya teman-teman. Nah, ya. Jadi harus ngeliat laporan laba rugi kita dulu gitu. Baru dia mau meminjamkan dananya. Terus profitabilitas, profit itu kan laba. Jadi laba kita tuh dilihat juga dari laporan laba rugi. Kalau di posisi keuangan nggak bisa lihat profit, kita cuma bisa lihat modal doang paling. Terus di laporan arus kas, kebanyakan yang dilihat nggak bisa langsung lihat laba. Terus di laporan yang lagi laporan CLK, marginnya di CLK nggak bisa juga lihat profit. Jadi kita langsung lihat laba rugi. Terus prediksi arus kas. Ini bisa juga dilihat dari laporan laba rugi. Nah dulu ini sejarah sih. Dulu di PSAK 1, PSAK ini adalah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1. Dulu itu pendapatan komprehensif lain. Tapi sekarang jadi penghasilan komprehensif lain. Yang tadi aku liatin kan, yang laporan keuangan dari Alfamart gitu. Dia tulisannya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Konsolidasi itu buat perusahaan yang banyak cabangnya. Karena kan Alfamart banyak ya teman-teman ya di seluruh Indonesia, jadi dia konsolidasian. Yang udah dicampur jadi satu laporan keuangan yang nanti belajar di AKL. Nah, terus ini komponen laba ruginya itu apa sih bedanya sama OCI? Nah, OCI aku bilangnya Other Comprehensive Income. Nah, jadi kalau laba rugi itu kan cuman pendapatan sama beban yang bersangkutan dengan operasional. Nah, kalau ada penghasilan komprehensif lain, itu misal kita adanya keuntungan pelepasan aset. Kita punya mesin nih teman-teman, mesinnya dijual untuk mendapatkan mesin yang lebih bagus. Nah, itu di situ kita mengalami keuntungan. Nah, keuntungan itu masuk ke penghasilan komprehensif lain. Adapun juga misal keuntungan investasi saham yang aku lihat tadi di pretest tadi soal saham yang 2000 jadi 2500 itu mencatatnya apa keuntungan belum terrealisasi. Nah itu masuk juga nih ke OCI. Jadi kalau perusahaan itu melakukan investasi dan itu investasinya naik tapi belum direalisasikan, itu tetap harus diungkapkan juga gitu. Nah ini untuk standarnya ya, bahwasannya surplus revaluasi itu ada di PSAK 16. Tuaria itu untuk aset sih ini. Falas valuta asing, kalau misalkan perusahaannya multinasional nih teman-teman, ada selisih kurs nih dari pas banget nih rupiah lagi melemah, terus dolar naik, ada kurs. Nah itu juga harus dijabarkan di laporan keuangan pakai PSAK 10. Itu di CELK sih biasanya. Kalau di laporan laba ruginya bakalan muncul itu beban selisih kurs kalau misalnya gitu ya. Terus aset tersedia dijual, yang aku bilang tadi pelepasan aset. Jadi asetnya dijual, itu ada keuntungan nih. Nah keuntungan itu nggak bisa langsung masuk pendapatan, masuknya ke penghasilan komprehensif lain. Terus ada lindung nilai atau hedging. Nanti kalian belajar sih nanti sama dosen AKM-nya. Hedging ini yaitu untuk melindungi, gimana ya ngomongnya, melindungi suatu nilai. Jadi ada kontrak gitu loh, misal kalian beli di China gitu, suatu aset. Nah, nanti kalian tahu nih nanti mata uang Cina ini bakalan naik, bakalan turun. Tapi karena kalian punya hedging, kalian punya kontrak, oh kami beli pada nilai segini. Nah, jadinya tuh aman, walaupun mata uang Cina naik, ya kalian tetap beli di harga segitu. Itu namanya hedging. Sederhananya seperti itu. Aku juga baru paham hedging ini baru-baru aja sih di semester 4. Nah, OCI ini harus direklasifikasi atau tidak? Nah, jawabannya kalau
tidak, direklasifikasi itu kayak harus diungkapkan gitu. Itu ada surplus revaluasi aset. Revaluasi aset itu penilaian asetnya kembali. Misal gedungnya itu dia beli 1978 gitu ya, 100 juta. Pada 2000, kejauhan deh, 1978, 1980 misal, dia melakukan revaluasi oleh orang-orang yang bisa menghitung nilai gedungnya itu harus ada teman-teman, karena aset di perusahaan itu nggak selamanya harganya segitu gitu, 100 juta 100 juta. Kalau disusutkan tuh berarti 100 juta disusutkan 10 tahun ya habis gak sih gitu. Nah, jadi revaluasi ini gunanya untuk mengetahui berapa sih nilai gudang sekarang. Nanti kalau misalkan nilai gudangnya udah habis, biasanya itu akan diperbaiki. Makanya perusahaan-perusahaan itu memperbaiki terus kan, kayak meningkatkan terus dengan gedungnya, karena biar harga buku dari gedung itu menaik, karena dia diberikan perbaikan, dicat, di bla 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 gitu. Sama kayak gedung kampus kita, gedung kampus kita tuh biasanya nambah-nambah itu memasuki ke nilai buku gedungnya teman-teman. Ini penjabaran falas juga masuk di laba rugi juga, di penghasilan komprehensif lain ya, tapi ya bukan di pendapatan. Nah, ini kalau misalkan penyajiannya ada dua bentuk, ada bentuk tunggal yang satu, sama ada yang bentuk ganda. Bentuk ganda itu dibedakan, laporan laba rugi sama laporan penghasilan komprehensif lain itu dibedakan. Cuman yang Alfamart tadi, kalau kita boleh buka. Nah, ini dijadikan satu teman-teman. Gangnya arus ke sini. Kita naik ke atas sedikit. Ini LPO, kan LPO itu kan berbeda dengan buku kita ya. Jadi kalian harus aware dengan akuntansi yang benar-benar akuntansi gitu lah. Bukan yang dari textbook. Karena kalau kalian nggak lihat versi aslinya nanti kalian terkejut. Bahwasannya laporan keuangan ternyata nggak yang kayak di buku gitu loh. Nah, jadi ini dijadikan satu. Nah, dia kan membahas dulu kan di atasnya, ke atas dulu. Maaf ya, agak melek ya teman-teman ya. Nah, dia kan membahas dulu pendapatan netonya berapa. Ini dari yang operasional ya. Karena Alfamart kan jual beli barang. Pendapatan netonya segitu, bebannya segitu, labanya. Nah, labanya ini itu cuman untuk penghasilan laba rugi, bukan penghasilan komprehensif lain. Nah, penghasilan komprehensif lainnya itu di sini dijelaskan. Nah, kita buka sedikit. Nah, ini fix banget nih. Jadi tentang falas tadi ya, aku bilang kan valuta asing itu ada selisih kurs. Nah, dia bakalan ngelaporin di sini selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan. Nah, gitu ya. Ada pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan, kerugian neto instrumen ekuitas. Ada semua nominalnya. Siapa yang hitung ya? Akuntan. Dengan kalian punya ilmu akuntansi keuangan manajemen ya udah harus bisa ngitung gitu gimana untuk kerugian keuntungannya gitu. Nah, lalu ada nih totalnya nih, total penghasilan komprehensif tahun berjalan, terus ditambah lagi, dan baru ketemu labanya. Jadi kalian nggak bisa tuh ngambil misalkan laba Alfamart berapa sih, 3 juta, ini nggak bisa. Kalau misalkan laba asli dari laba yang bawah. Jadi ditanyanya laba bruto, laba sebelum pajak, bisa di atas. Tapi kalau misalkan benar-benar laba per saham gitu ya, 82 ini, karena udah ditambahin sama penghasilan komprehensif lain gitu. Kita lanjut lagi. Nah, oh ya tadi ada tulisannya kan ada, kita buka lagi deh karena ada kebahas ternyata. Nah, di sini ada total penghasilan komprehensif yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendali. Nah, jadi di sini untuk kepentingan non pengendali ini sebenarnya kalian belajarnya nanti di AKL. Cuman karena kalian harus tahu juga kepentingan non pengendali itu biasanya di luar orang-orang yang mayoritas gitu. Jadi perusahaan itu kan punya orang-orang investor yang kaya raya, yang kayak konglomerat gitu. Nah,
KNP itu kepentingan non pengendali itu kayak orang-orang kayak kita, retail gitu, orang-orang yang beli saham tapi sedikit gitu, itu untuk kepentingan non pengendali. Tapi kalau pemilik entitas induk itu biasanya orang-orang yang memang dia punya saham tuh berapa ya? 30% misal, 40% gitu. Itu adalah pemilik entitas induk. Makanya nominalnya lebih besar gitu. Kita buka lagi PPT-nya. Nah, makanya kan di sini pemilik entitas induk ini lebih banyak persentasenya daripada KNP atau kepentingan non pengendali, karena kepentingan non pengendali itu kelompoknya minoritas. Ini untuk klasifikasi ya, bahwasannya harus ada nih perbedaan, bahwasannya kalau misalkan peristiwa-peristiwa tertentu tuh harusnya masuknya ke OCI, bukan ke laba rugi, karena laba rugi itu bersifat proporsional. Nah, ini ada studi kasusnya, bahwasannya kayak investasi tadi, nah harga belinya itu 1.500, belum ada laba, itu 2013. Nah, waktu 2014 harga sahamnya naik, per lembarnya itu jadinya 1.800, berarti kan naik 300 tuh. Nah, itu kok dicatat keuntungan belum terrealisasi kan, itu masuk ke OCI, Other Comprehensive Income. Nah, tapi kan dia belum dijual ya, jadi kan pada 2015 baru dihitung direalisasikannya, dia jual pada harga 2.250. Nah, itu berapa tuh naiknya tuh? Tapi yang dihitung itu dari 2014-nya aja. Gitu, laba dari 2014 direklasifikasi gitu. Harus dikeluarkan. Jangan dari 2014 gitu, dari 2013. Tapi dari OCI aja, biar tidak dihitung ganda. Kalau misalkan menghitungnya dari 2014 berarti kan ada dua keuntungannya gitu. Begitu. Jadi menghitungnya dari 2013 harga sebenarnya. Jadi ada di soal. Ini PSAK 58 tentang operasi yang dihentikan. Nah, juga ini operasi yang diberhentikan nanti akan lebih dalam sih dijelaskan sama dosen-dosen kalian ya harusnya ya. Sebenarnya operasi dihentikan ini sederhananya begini teman-teman. Misalkan ada perusahaan yang membangun gedung, misalnya membangun, kita studi kasusnya Alfamart deh, dia membangun satu cabang gitu. Tapi nggak jadi karena gedung tersebut mungkin banjir, mungkin ada gempa bumi atau apa gitu. Nah, itu harus disajikan juga di laporan laba rugi atas beban. Mungkin seperti itu ya penjelasan dari aku gitu ya. Kayak operasi dihentikan tuh juga harus dilaporkan karena udah keluar dong beban-bebannya gitu. Gitu. Ini untuk alurannya sih saldo awal itu bakal masuk ke laba komprehensif ditambah setoran modal dikurangi dividen atau preferred itu jadi saldo akhir. Ini untuk teorinya. Ini untuk kesimpulannya. Intinya untuk laporan laba rugi itu bakalan beda tuh untuk pendapatan operasional masuk laba rugi. Tapi kalau misalkan untuk evaluasi, terus tuh untuk aset, pelepasan aset dari keuntungannya, keuntungan dari investasi, penjabaran falas, yang ada selisih kurs itu masuknya ke OCI. Gitu ya. Kita masuk lagi ke studi kasus ya. Ini menarik sekali. Nah, untuk bab 3 laporan laba rugi, penghasilan komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas. Untuk perubahan ekuitas ya sebenarnya nggak ada yang harus di lebih dalam ya, karena di laporan perubahan ekuitas itu sama kayak kalian belajar waktu PS1, bahwasannya modal kalau ada prefer dikurangi ya udah ditambah laba gitu, jadi modal akhir gitu aja. Tapi kalau di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu banyak kasusnya yang harus dibahas gitu. Nah, kita masuk ke bab 3 ya. Soal pertama. Nanti aku share aja deh ini pas selesai kelas. Nah,
PT Angkasa memiliki data berikut untuk tahun 2025. Pendapatannya 200 juta, beban pokok dan beban operasionalnya 145 juta, pajak 10 juta. Nah, ini ada di keuntungan revaluasi aset tetap 12 juta. Nah, jadi kalau kita mau hitung laba sebelum pajak, yang aku bilang tadi kan laba sebelum pajak itu di atas atas ya. Terus itu pajak, lalu ada laba setelah pajak, lalu penghasilan komprehensif lain, lalu laba setelah penghasilan komprehensif ditambah penghasilan komprehensif lain gitu. Nah, jadi kalau laba sebelum pajak itu kalian ambil aja pendapatannya berapa, bebannya berapa. Sesimpel itu doang. Pendapatannya kita ambil dari soal tuh 200 juta. Aduh, belum ini. Kita rupiahkan dulu sebentar. Nah, bebannya itu 145 juta. Nah, ini langsung kelihatan labanya itu adalah 55 juta. Nah, kita akan menghitung laba setelah pajak. Tinggal dikurangkan aja. Pajak itu kan beban ya, teman-teman ya. Karena kita harus membayarkan ke pemerintah, ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi kalau misalkan laba setelah pajak, itu kita ambil laba sebelum pajak. Laba sebelum pajaknya kan ada tuh pajaknya berapa, maka kita akan dapatkan laba setelah pajak. Aduh, typo ya. Nah, jadi kita ambil laba sebelum pajaknya 55 juta, lalu pajaknya itu 10 juta di soal. Kita tambah atau kurang, ayo. Karena pajak itu berupa beban, akan mengurangkan laba, jadi dikurangkan. Jadi laba kita setelah pajak untuk PT Angkasa itu 45 juta. Nah, yang C ini hitung total penghasilan komprehensif. Kompreh gitu ya. Atau OCI. Nah, untuk ke penghasilan komprehensif lain itu kan berupa laba. Jadi laba yang kita dapatkan tadi, laba setelah pajak, ambil 45 juta tadi, lalu ditambahkan berapa sih penghasilan kompreh kita? Oh, 12 juta. Ya udah, kita tulis sini. OCI ya, OCI. OCI kita ternyata dari transaksi revaluasi aset tetap. Biasanya nih, ini revaluasi aset tetap tuh dia mengetahui bahwasannya asetnya tuh ternyata bertambah 12 juta. Bisa juga kerugian. Nah, jadi agak tricky nih teman-teman revaluasi ini. Dia bisa bersifat untung, bisa bersifat rugi. Kalau dia rugi, dia akan diakui sebagai kerugian. Kalau dia untung, dia sebagai keuntungan. Nah, kalau kerugian berarti mengurangkan dari laba. Begitu. Jadi dilihat dulu ya. Oh, jangan mentang-mentang dia evaluasi berarti langsung ditambah. Enggak. Tergantung dulu. Kalau misalkan dia rugi berarti salah nih keuntungan. Kalau misalkan dia rugi berarti dikurangkan gitu ya. Keuntungan dari revaluasi. 12 juta tadi. Maka laba OCI lagi setelah laba dan OCI ya bilangnya. Tambah aja 45 tambah 12 juta. Maka didapatkan 57 juta. Itu untuk menghitung labanya. Karena laba biasa itu sebelum pajak, terus tambah pajak, tambah penghasilan komprehensif gitu. Nah, ini untuk LPO. Soal nomor 2. PT Gemilang memiliki saldo berikut. Modal saham awal 100 juta, saldo laba awal 30, laba bersih tahun berjalan 25 juta, OCI tahun berjalan. Nah, ada OCI, berarti kan harus ditambahkan nanti tuh. Dividen tadi mengurangkan. Nah, ya, karena kita udah ada tadi latihan soal di bab sebelumnya. Berarti kita tulis dulu yang awalnya total ekuitas awal. Itu 100 juta, ya terus kayak gini aja ya biar gampang. Ditambah 30 juta, bener nggak?
Karena kan saldo laba itu menambah modal. Jadinya 130 juta. Nah, terus itu laba bersih tahun berjalan. Itu juga ditambahkan ke ekuitas. Jadi ditambah, nih kita tulis laba tahun berjalan. 25 juta. Itu ditambah ya. Terus ada OCI tahun berjalan. Nah, OCI ini kan penghasilan komprehensif lain. Harusnya ditambah dong gitu. Nggak mungkin dikurangkan. Karena dia udah berbentuk OCI gitu. Kecuali dia bilangnya kerugian revaluasi. Nah, itu baru dikurang. Karena dia bilang OCI, penghasilan itu kan berupa keuntungannya. Jadi langsung kita tambahkan di sini 5 juta. Nah, terus ada dividen. Nah, dividen ini pengurang modal. Ingat itu. Jadi dividen itu kita kurangkan 8 juta. Kita total ekuitas. Atau equity. Ekuitas atau equity ya. Nah, total ekuitasnya adalah 152 juta. Kalau laporan perubahan ekuitas itu sebenarnya masih agak gampang ya dibanding dari laba rugi gitu. Kalau laba rugi kan banyak ya tambahan kurangnya gitu. Kalau OCI itu bedanya di AKM tuh kalau misalkan ada OCI berupa keuntungan ya udah berarti ditambah. Kalau misalkan kerugian berarti ya gak bisa sih OCI kerugian karena kalau misalkan rugi OCI itu udah masuk ke beban di laporan laba rugi. Ini jadi beban, bukan jadi penghasilan. Tapi kalau dia untung, jadi penghasilan. Paham ya di situ ya? Kalau dia ada revaluasi aset tetap, dia rugi 12 juta. Dia nggak ada di OCI, teman-teman. Dia masuknya ke laba rugi, masuknya ke beban kerugian. Kalau misalkan dia ada penghasilan gitu, penghasilannya dari OCI baru masuk ke penghasilan komprehensif lain. Nah, lanjut lagi ya ke soal nomor 3 ya. Kita banyak-banyak latihan di sini. Kita jawab. Kita baca dulu. Sebuah perusahaan menyajikan data, ada pendapatan 300, bebannya 180, beban bunganya 20 juta, beban pajaknya 15 juta. Nah, ini ada nih. Kerugian penjabaran entitas asing 6 juta. Nah, kerugian penjabaran entitas asing itu apa? Nah, ini adalah kalau misalkan perusahaannya itu multinasional gitu, dia melakukan transaksi dengan negara lain, makanya dia bilang entitas asing, negara asing gitu. Anggap misal Singapura gitu, Singapura kan dolarnya naik banget ya dibanding rupiah gitu ya. Jadi sebagai perusahaan yang berada di Indonesia, dia mengalami kerugian gitu karena penjabaran entitas asing senilai 6 juta. Mungkin kalau real case-nya ya nggak mungkin 6 juta, itu pasti kayak 6, 3, 5, 7, 2, 5, 6 gitu. Karena kalau misalkan tentang kurs atau masalah dolar dan masalah ke mata uang asing itu biasanya berbentuk ganjil, kecuali dia genapkan. Jadi kita menghitung laba sebelum pajak dulu. Sama kayak tadi, pendapatannya berapa sih? Itu sih laba sebelum pajak. Pendapatannya berapa dulu? Bebannya berapa dulu gitu. Karena sebelum pajak ya sudah 2 aja. Tapi kalau laporan laba rugi yang benar-benar laporan laba rugi kan ada HPP, ada beban operasional. Nanti kalian udah belajar di S1. Cuman kalau misalkan di AKM, kayak kalian diujinya tuh ini. Kayak kalian paham nggak sih kalau misalkan pajaknya itu dikurangkan setelah laba gitu. Intinya gitu doang. Nah, ini pendapatannya kita ambil dari soal 300 juta. Bebannya itu kita tambahkan dulu ya, bebannya itu kita tambahkan dulu 180 juta, beban usaha ditambah beban bunga. Oh ya, beban bunganya nggak masuk. Bentar. Nah, laba sebelum pajak, beban bunga masuk kan? Iya masuk. Beban pajak yang enggak, sorry. Jadi beban bunganya kita tambah ya, jadinya ya. Nah, berarti laba sebelum pajak adalah, sini aja deh, pendapatan kurang beban 100 juta. Lalu yang B-nya laba setelah pajak
itu kita ambil laba sebelum pajak, kurangkan beban pajak. Karena udah diketahui di soal beban pajaknya 15 juta. Berarti kita ambil laba sebelum pajaknya, terus beban pajaknya itu 15 juta, tulis. Maka dari itu, laba setelah pajaknya menjadi berapa? 100 dikurang 15. 85 juta. Nah, gitu. Terus C-nya nih, agak panjang soalnya. Hitung total penghasilan komprehensif jika kerugian penjabaran diakui dalam OCI. Nah, ini kalau misalkan kerugian itu diakui dalam OCI, dia ada juga yang menjadi beban di laporan laba rugi. Jadi tergantung perusahaannya nih. Aku nggak bisa kayak semata-mata bilang kalau kerugian tuh harus laba rugi, nggak juga. Kayak ada juga ternyata soalnya mendetailkan tentang kasusnya apabila kerugian tentang penjabaran itu diakui dalam OCI. Nah, jadi cara jawabnya seperti ini. C. Total penghasilan komprehensif. Nah, jadi karena udah tadi kan laba setelah pajaknya itu kan 85 juta, sorry. Laba setelah pajak itu kan 85 juta ya. Nah, kerugiannya itu, kerugian entitas, bilangnya di sini berapa? 6 juta. Berarti kan dikurang berarti tambah. Dikurang. Karena kerugian. Nah, jadi bukan laba, bilangnya. Total penghasilan komprehensif itu kita kurangkan. Kita pakai rumus sama dia. Nah, jadinya total penghasilan komprehensif ini 79 juta. Ini disesuaikan dengan pemisahan komponen yang di soal tadi. Bahwasannya komponen yang kerugian itu tuh diakui dalam OCI. Jadi tergantung soalnya sih teman-teman. Misal dia cuman tanya kayak itulah total penghasilan komprehensif. Ya udah berarti tinggal dikurangin aja di sininya. Nih, bisa dicatat sebagai beban. Begitu untuk laporan laba rugi. Kita buka kita buka yang di sini ya. Nah, ini kan laporan laba ruginya itu di atas ya, teman-teman ya. Nah, dia ada bilang kayak gini, penghasilan rugi komprehensif lain. Nah, ini kalau misalkan kerugiannya itu dalam bentuk OCI yang aku bilang tadi. Jadi, dia tuh bilang penghasilan dalam kurung rugi. Tapi ada juga, kalau aku belajar dulu AKM, dia jadi beban. Bebannya itu dicatat di atas. Dulu aku belajarnya kayak gitu. Jadi tergantung soalnya teman-teman. Kalau misalkan soalnya dia bilang diakui sebagai OCI, berarti dia masuk ke laporan di sini. Tapi sebagai rugi, penghasilan dalam kurung rugi gitu. Ini kita bahas tentang bab 4 ya. Bab 4 itu tentang arus kas. Kalau untuk arus kas kita pakai PPT ini ya. Ini PPT dosen ini. Ini kalian ada beberapa yang udah belajar pakai ini. Aku akan mengulangi sedikit ya. Mungkin 15 menit kan. Biar sempat bab 5-nya. Ini tentang laporan posisi keuangan sama laporan arus kas. Kita harus ingat dulu, laporan posisi keuangan itu kan ada aset, liabilitas, sama ekuitas. Kalau arus kas itu ada 3, tentang investasi, pendanaan, dan operasional. Nanti masuk ke PPT ku. Mana ya? Ini ada Nah, di sini untuk laporan posisi keuangan itu ada aset lancar sama aset tidak lancar.
Nah, aset lancarnya gimana sih? Aset lancar itu tuh dalam 1 tahun itu tidak berkurang gitu. Misalkan harus berkurang gitu, sorry, harus berkurang. Misalkan perlengkapan itu kan sering dipakai ya, jadi itu aset lancar. Aset tidak lancar itu kayak lebih dari 1 periode itu masih kepake. Misal kayak gudang, mesin itu masuk aset tidak lancar. Nah, terus untuk liabilitas jangka pendek itu seperti apa? Contohnya piutang usaha masuk. Liabilitas jangka panjang, piutang usaha yang lebih 1 tahun bisa masuk. Biasanya, bukan piutang, sorry, utang usaha ya, maaf ya teman-teman. Liabilitas jangka pendek itu utang usaha. Kalau liabilitas jangka panjang itu seperti utang bank. Biasanya utang bank itu 1 tahun, 2 tahun. Terus kalau ekuitas ada modal pemilik sama preferred kalau ada. Nah, bentuknya kayak gini untuk laporan posisi keuangan anak perusahaan. Nah, jadi ada kas dan setara kas tuh untuk mencatat aset kas. Nah, makanya aset lancar di sini ada kas, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka. Karena 4 akun ini akan habis dalam 1 periode, teman-teman. Kayak biaya dibayar di muka untuk penyesuaian yang tadi. Ternyata biaya dibayar di muka itu buat 1 tahun. Makanya untuk 31 Desember ini masih dimasukkan ke aset lancar. Terus ada aset tidak lancar, ini untuk yang lebih 1 periode. Misal ini ada yang berupa investasi. Investasi itu dimiliki hingga jatuh tempo. Dan investasi dalam entitas asosiasinya agak unfamiliar ya akunnya di sini. Nah, di sini juga ada aset tetap. Nah, jadi di dalam aset lancar dan aset tidak lancar, dalam aset tidak lancar ini ada aset tetap. Tapi nggak ada aset tidak tetap gitu ya. Jadi aset tetap itu ada properti investasi, kalau misalkan itu berbentuk tidak berbentuk kayak properti investasi itu tidak berbentuk kalau misalkan dia kayak saham, obligasi. Kayak hak paten nggak masuk, nggak berwujud. Jadi kalau hak paten itu kalaupun ada penyusutannya itu dibilangnya amortisasi. Kalau dia berwujud dibilangnya depresiasi. Nah, terus ada liabilitasnya yang aku bilang tadi. Jangka pendek ada utang usaha, utang pajak, provisi, bagian pinjaman jangka panjang. Terus kalau ada liabilitas jangka panjang, ada pinjaman, ada pajak tangguhan. Nah, pajak tangguhan nanti kalian belajar di perpajakan 1 ya, nanti mungkin semester 2 atau 3. Aku lupa, kayaknya semester 2 deh. Pajak tangguhan itu dia tuh atas pajak yang dulu dan bisa dikreditkan. Jadi kita tuh punya pajak yang harus kita bayar gitu. Jadi ditulislah di laporan keuangan itu pada liabilitas jangka panjang karena bisa dibayarkan tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau misalkan ekuitas ada saldo laba, modal pemilik, dan modal saham. Iya, nggak ada yang modal pemiliknya. Berarti posisi keuangan ini berupa modal saham. Begitu. Nah, ini kalau piutang antara piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha dengan pihak berelasi. Piutang usaha pihak ketiga ini juga ada aslinya di laporan keuangan. Nanti deh kita buka ya. Kita lanjut dulu mau kaji slide yang banyak ini. Aku mau lihat ini. Nah ini untuk aktivitas operasi. Mana aja sih bagaimana cara membedakan aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan, aktivitas investasi di pendanaan operasi. Nah, intinya kalau operasi itu berkaitan dengan operasional. Simpel kayak misalkan perusahaan beli persediaan. Nah, itu masuk operasi. Tapi kalau misalkan aktivitasnya tuh dia tuh beli aset. Nah, beli aset investasi atau pendanaan? Kalian pikirkan dulu, kalian jawab dalam hati dulu. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pembelian aset, dia tuh masuk aktivitas investasi. Investasi ya teman-teman, karena dia untuk jangka panjang. Aset itu kan buat jangka panjang ya. Dia beli misal gedung, dia beli mesin, itu investasi. Nah, terus itu apa yang masuk ke aktivitas pendanaan?
kita akan coba buka apa kira-kira yang masuk ke pendanaan. Juga ada gitu. Kita buka sebentar tuh ya. Nah, arus kas itu kan buat arus masuk sama arus keluar. Nah, ada 3 dong. Nah, aktivitas operasi itu misalnya kayak penerimaan dari pelanggan, pembayaran gaji, pembayaran utang usaha. Nah, coba kalian lihat 3 transaksi itu operasional nggak untuk perusahaan? Kayak dilakukan sehari-hari, dilakukan secara rutinitas nggak? Rutinitas kan, makanya dia masuk operasi. Jadi transaksi yang bersifat rutinitas itu masuk ke operasional. Nah, yang kedua, aktivitas investasi. Ini untuk jangka panjang. Nah, kebalikannya dari operasi dong. Dia nggak selalu bersifat rutinan. Kayak setiap bulan emang dia menjual asetnya. Setiap bulan dia memang membeli aset tetap gitu. Enggak kan? Jadi dia masuk ke aktivitas investasi untuk menunjukkan ekspansi perusahaan. Karena untuk ekspansi perusahaan yang tersebut. Jadi makanya aku bilang tadi dia beli gedung, dia beli mesin, dia beli tanah itu masuk aktivitas investasi. Nah, pendanaan yang agak tricky karena dulu aku waktu AKM ini agak rumit membedakan pendanaan sama investasi. Jadi kalau pendanaan simpelnya terkait dengan um, tentang kayak modal gitu loh aku mikirnya. Kalau pendanaan ini tentang modal gitu. Kalau aktivitas investasi itu bukan kita yang mau investasi, tapi kita mau ekspansi gitu. Walaupun namanya investasi ya teman-teman. Cuman karena namanya investasi, biasanya aku tuh kalau ada transaksi penerbitan saham, aku ngiranya itu aktivitas investasi gitu loh. Padahal dia aktivitas pendanaan gitu. Jadi dibedakan ya bahwasannya aktivitas pendanaan itu untuk mencari modal. Kalau investasi itu untuk mengembangkan perusahaan. Sebenarnya penerbitan saham itu buat pengembangan perusahaan juga kan. Cuman karena dia itu saham itu kan ditulisnya di laporan keuangan di mana? Di ekuitas kan, di modal kan. Jadi dia masuk aktivitas pendanaan karena berhubungan dengan modal. Kalau investasi itu buat aset gitu ya. Jadi itu agak tricky sih karena kalau aku jabarin semua transaksi kayak yang mana yang aktivitas operasi, investasi, pendanaan itu banyak banget. Tapi di sini aku ambil 3 per poinnya. Jadi kalau pendanaan itu kayak pinjaman bank, dia nggak operasional. Penerbitan saham, dia nggak operasional dan uh, dia nggak untuk jangka panjang karena penerbitan saham itu biasanya bisa diterbitkan, terbitkan lagi. Terus itu pembayaran dividen. Dia rutinitas sih sebenarnya dividen, tapi tergantung perusahaannya. Ada yang rutinitas, ada yang enggak. Kalau dia rugi nggak bisa bayar dividen dia, berarti nggak operasional gitu. Aku sejauh ini mikir seperti itu sih. Kayak kalau misalkan ada transaksi, aku mikir dulu ini operasional nggak? Kalau aku merasa operasional, oke masuk aktivitas operasi. Kalau misalkan dia nggak operasional, aku harus mikir lagi, ini tujuan transaksinya apa dulu? Oh untuk ekspansi, oh untuk cari modal lagi gitu. Harus bisa mengklasifikasikannya teman-teman. Kalau arus kas juga ada metode langsung sama metode tidak langsung ya. Cuman kalau di perkuliahan biasanya selalu aja pakai metode yang langsung. Tidak langsung itu jarang-jarang kalau di aku. Cuman nggak tahu ya kalau di kalian ya. Belajar sama dosen UKM-nya gitu. Nah, kita baca lagi di sini pelan-pelan ya, bahwasannya aktivitas operasi itu ada arus kas masuk, ada arus kas keluar. Nah, ini lumayan banyak nih contohnya nih. Kalau kas masuk itu dari penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti atau komisi. Kalau komisi ini bersifat operasional, kenapa? Karena perusahaan itu kan menerima penjualan secara terus-menerus kan, karena komisi itu dari penjualan kan teman-teman kalau kita taunya. Makanya kalau misalkan kita menerima komisi, itu masuknya aktivitas operasi, karena bersifat operasional, rutinitas. Pendapatan bunga. Nah, ini ada exit-nya nih, pendapatan bunga dalam kurung dapat juga masuk di aktivitas investasi. Karena tergantung perusahaannya,
dia dapat bunga itu rutinan atau tidak. Kalau dia masuknya rutinan, dia selalu dapat bunga dari obligasi, bukan obligasi, dari pinjaman gitu ya. Misal, perusahaan ini perusahaan di sektor keuangan, dia memodali orang-orang untuk bikin usaha gitu ya. Anggap ya perusahaan A ini adalah perusahaan yang sering minjemin uang ke perusahaan yang lain. Berarti dia mendapatkan bunga itu adalah aktivitas operasi. Nah, gitu. Paham nggak kira-kira teman-teman? Kalau dia bersifat operasional gitu ya, tergantung konteks bisnis dari perusahaan, itu masuknya ke aktivitas operasi. Tapi kalau misalkan perusahaannya itu perusahaan yang nggak meminjamkan dana, dia itu basicnya itu cuman bikin produk, cuman menjual barang atau jasa, ya udah berarti pendapatan bunganya masuk ke nggak masuk ke operasi gitu, masuknya ke aktivitas investasi. Karena untuk mengembangkan. Kenapa nggak masuk ke pendanaan? Karena dia nggak ada kaitannya dengan modal, gitu ya. Pendapatan bunga itu nggak ada kaitannya dengan modal, dia kaitannya dengan aset, karena bertambah di kas. Dividen yang diterima. Nah, dividen diterima tadi tergantung perusahaannya. Kalau konteksnya perusahaan ini sering melakukan investasi gitu. Perusahaan yang memang konteks bisnisnya berinvestasi terus gitu. Ada, dan itu masuk aktivitas operasi. Tapi kalau misalkan perusahaannya nggak masuk bisnis apa-apa ya berarti dia aktivitasnya investasi gitu. Nah, kalau aktivitas investasi ada penjualan aset tak berwujud, dia jual hak paten itu masuk investasi, penjualan saham, terus itu kalau arus kas masuk dari pendanaan, itu misalkan dia menerbitkan saham, menerbitkan instrumen utang. Karena dia untuk dia untuk membanyaki modal gitu bahasanya lah. Karena kan utang ini kan orang yang orang yang untuk meminjamkan uang kan gitu. Utang ini kan buat nambah modal nggak sih gitu kalau kita point of view-nya jadi perusahaan, jadi masuknya ke aktivitas pendanaan. Ini agak tricky sih teman-teman kalau tiga aktivitas ini tergantung perusahaannya gitu. Perusahaannya apa dulu? Biasanya ada di soal perusahaannya itu bergerak di bidang manufaktur. Ya udah berarti kalau misalnya ada pendapatan bunga, dividen itu masuk aktivitas investasi. Karena kalau manufaktur dia nggak terlalu banyak meminjamkan dana ke orang-orang. Tapi berbeda kalau perusahaan itu di sektor keuangan, dia adalah bank misalnya, bank ABC gitu. Itu banyak banget tuh aktivitas-aktivitas operasinya yang berkaitan dengan investasi. Nah, di PSAK 2, di pernyataan standar akuntansi keuangan yang kedua itu tidak mensyaratkan bagaimana bunga dan dividen yang diterima atau dibayarkan sampai diklasifikasi. Nah, jadi nggak diketatin banget dia harus masuk mana, terserah gitu. Bisa. Tapi harus diungkapkan di CALK, misal bunganya itu didapatkan seberapa kali sih gitu. Nah, ini arus kas dari aktivitas operasi, metode langsung dan tidak langsung. Bedanya apa gitu? Metode langsung itu dia langsung, intinya langsung sih sebenarnya teman-teman kalau kalian udah paham ya. Metode langsung itu tuh langsung, kalau tidak langsung itu tuh kayak ada transaksi tambahan gitu, ada transaksi non-kas, terus ada accrual. Sini ada contohnya. Nah, ini metode langsung dulu ya. Kalau metode langsung itu dari arus kas dari aktivitas operasi berapa, investasi berapa, pendanaan berapa, udah arus kas masuk, arus kas keluar gitu. Langsung masuk kenaikan dari kas gitu, kayak gitu doang. Tapi kalau metode tidak langsung, nah seperti ini, alhamdulillah ada contohnya. Nah, jadi kalau uh, arus kas tidak langsung itu, dia ada kayak banyak gitu loh, punya kayak depresiasi, kenaikan piutang usaha, kenaikan utang usaha. Nah, itu harusnya kan gimana ya? Sebenarnya kan kalau kalian pikir-pikir ya, kenaikan piutang usaha itu akan memasukkan akun kas gak? Kalau dipikir-pikir. Enggak kan? Kayak piutang kita tuh naik, ya nggak ngaruh sebenarnya gitu kan. Itu tuh ngaruhnya nanti setelah dibayarin. Tapi kalau misalkan di arus kas metode tidak langsung itu dijabarkan gitu. Kayak keuntungan penjualan aset tetap harusnya langsung masuk
arus kas masuk, aktivitas kalau penjualan aset tetap berarti aktivitas investasi. Nah, gitu. Tapi dia dimasukin aktivitas operasi karena dia beda akun itu. Makanya lebih rumit metode tidak langsung karena jujur kalau aku pribadi kurang familiar sama metode tidak langsung, lebih enak langsung karena kalau langsung ya udah arus kas masuk dari aktivitas operasi apa, arus kas keluar dari aktivitas operasi apa. Tapi kalau tidak langsung tuh kayak gini, kayak banyak gitu. Tapi intinya uh, semua transaksi itu dimasukkan ke arus kas, berbeda sama yang langsung tadi, nggak semua transaksi dimasukin ke arus kas metode langsung. Tapi kalau yang metode tidak langsung itu dimasukin semuanya gitu. Hmm. Nah, ini ilustrasi laporan arus kas bagian investasi. Nah, ini metode tidak langsung nih. Gitu. Nah, ini ya, aktivitas pendanaan, kenaikan utang bank, pembayaran dividen, penerbitan saham biasa, aktivitas pendanaan, saham treasury. Saham treasury itu saham yang ini dipecah-pecah lagi. Bukan dipecah, dibeli kembali. Dia dijual tapi dibeli lagi sama orang yang sama. Ini ada kasus ya. Jika entitas mau akuisisi tanah bangunan seharga 100 M, sebagian dananya berasal dari pinjaman 75, berarti ada 25 cash ya. Maka akan dilaporkan pada arus kas keluar aktivitas investasi sebesar 100 M jika entitas dan arus kas masuk aktivitas pendanaan sebesar 75. Oh iya iya. Jika entitas meminjamkan 100 M di awal tahun membayar 90 miliar pada akhir tahun, maka entitas akan melaporkan arus kas masuk aktivitas pendanaan. Oh oke. Okay. Jadi intinya dia kayak gini teman-teman bilang. Si perusahaan ini dia beli tanah dan bangunan seharga 100 miliar. Nah, sebagian dananya itu berasal dari pinjaman bank. Maka yang dilaporkan pada arus kas itu masuk ke arus kas keluar aktivitas investasi. Karena dia mengeluarkan uang untuk mengakuisisi tanah menggunakan pinjaman bank. Gitu. Jadi pinjaman bank ini masuk ke arus kas keluar. Yang tanah masuk ke arus kas keluar, aku yang salah nih. Nah, terus yang arus kas masuk aktivitas pendanaan itu sebesar 75 miliar gitu. Ini agak tricky ternyata. Nah, terus itu kalau entitasnya meminjam 100 M di awal tahun dan membayar 90 miliar pada akhir tahun, maka entitas akan melaporkan arus kas masuk aktivitas pendanaan sebesar 100 M dan arus kas keluar secara tertis. Nanti kita coba di contoh soalnya ya di akhir ya, biar lebih gampang. Ini ilustrasi selisih arus kas. Ini yang di akhir. Coba kita lihat ya, yang aslinya gimana sih gitu ya. Laporan PT Alfamart. Where ya? Is this? Arus kas. Atau dia langsung? Kita nggak tahu ya. Nah, menurut kalian aja nih, masuk langsung atau tidak langsung? Nah, ini adalah laporan arus kas PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Yang ini masuk ini nih, masuk metode langsung harus ini. Karena dia langsung penerimaan kas, pembayaran kas, itu aktivitas operasi. Karena kan dia perusahaannya jual beli barang ya. Jadi aktivitas investasinya itu kayak pendapatan bunga dan pendapatan lainnya itu masuk ke aktivitas investasi. It should be. Kita lihat aktivitas pendanaannya. Aktivitas pendanaan masuk ke pendapatan beban bunganya dia masuk ke aktivitas pendanaan. Nah, ini aku kurang tahu nih konteks beban bunganya ini kemana, karena ya aku bukan orang Alfamart gitu. Cuman dia mengklasifikasikannya ke aktivitas pendanaan. Jadi kalau arus kas ini teman-teman, kita harus tahu dulu konteks bisnisnya bagaimana, transaksinya bagaimana, jadi baru bisa kita katakan ini aktivitas A, B, C. Oh, ini langsung nih. Karena ada ini kenaikan penurunan neto kas dan utara kas. Dia turun ternyata. Karena kas awal tahunnya itu 4,8.
Kas akhir tahunnya 4,6. Ternyata adanya penurunan pada arus kas PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, penerbitan saham masuk pendanaan kan ini fix banget nih. Penerbitan saham, utang bank, walaupun itu jangka pendek itu masuk ke pendanaan. Kita lihat yang investasi ya. Investasi ini aset tetap tuh kan ada kan. Sesuai lah dengan textbooknya gitu. Dari situ perolehan aset tetap, aset hak guna itu aset yang tidak berwujud. Terus mana yang apa ya? Pendapatan keuangan. Ini yang kurang tahu sih. Deposito ini pencairan deposito berjangka. Ini buat investasi. Karena dia pakai deposito, dia deposito tuh naruh uang di suatu tempat. Hasil penjualan investasi jangka pendek masuk gitu ya. Jadi kita harus lihat dari real cash-nya bagaimana sih harus kasih itu gitu. Itu sama sekali. Begitu. Oke, kita masuk ke ini ya. Spreadsheet kita di sini. Kita masuk ke contoh soal lagi. Itu tidak Nah, terakhir. Harusnya bab 5 sih terakhir. Bab 4. Kita akan, ini kita besari dulu deh. Siap nggak kelihatan nanti ya. Nah, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Aku sneak peek dulu ya, lihat laporan posisi keuangan ya. Delta Alvaria itu ya, biar kalian tahu laporan posisi keuangan di perusahaan gede tuh bagaimana gitu ya. Kalian bisa searching sendiri sih sebenarnya, cuman karena ini terkait dengan materi, aku kasih tahu ya. Nah, aset-asetnya itu pasti ada pihak ketiga gitu, pihak berelasi. Kalau yang aslinya begini, asetnya diklasifikasi aset lancar, tidak lancar, baru ada aset tetap. Ada kan aset tidak tetap di sini. Nah, total aset, lalu liabilitas. Liabilitas jangka pendek, utang-utangan, utang pajak. Nah, utang pajak ini ada dua kadang. Coba lihat ya. Oh, nggak ada sih. Biasanya ada dua. Ada utang pajak jangka pendek, ada utang pajak jangka panjang gitu. Tapi kalau untuk Alfamart ternyata cuman di jangka pendek. Ada sewa juga nih. Nah, sewa ada dua nih. Nah, ini yang maksudku teman. Jadi tergantung perusahaannya sewanya ini kalau bersifat lebih dari 1 tahun, dia akan ditulis di jangka panjang. Tapi kalau misalkan dia di bawah 1 tahun, dia akan dicatat di jangka pendek. Jadi ternyata Alfamart ini ada dua ya sewanya. Utang bank juga ada dua. Yang jatuh tempo per 1 tahun juga 39.402. Kalau utang bank yang jangka panjang lebih dari 1 tahun ada 721. Wah, kita tahu nih berarti liabilitas dari perusahaan Alfamart ini jangka panjangnya lebih banyak ya daripada jangka pendek. Nah, gitu. Jadi laporan keuangan itu cara bacanya seperti itu teman-teman. Kalau kita anak-anak akuntansi nggak bisa baca kayak gini sih susah ya gitu. Jadi harus bisa baca yang aslinya. Nah, ini ekuitas. Penerbitan sahamnya ditulis di sini. Modal sahamnya 10 rupiah aja per saham. Sekarang berapa harganya? Banyak banget kan. Nah, keuntungan-keuntungannya itu juga dicatat juga di laporan keuangan. Lalu di sini ada saham treasury, saham yang dijual tapi dibeli kembali. Ada selisih kurs. Nah, ada KNP. KNP ini untuk orang-orang retail ya, orang masyarakat minoritas yang mayoritas tadi dibilang adalah pemilik entitas induk. Ini ternyata kita tahu liabilitas dan ekuitasnya adalah 42 juta sekian. Tapi ini dalam bentuk jutaan ya, jadi aslinya berapa itu? 42 miliar gitu. Kita masuk lagi ke soalnya. Oke, jadi di sini ada soal PT Sentosa per 30 Desember 2025. Kita bentar lagi ya teman-teman. Ternyata tinggal 18 menit lagi. Total aset. Nah, total aset disuruh menghitung total aset. Kita tahu bahwasannya kas, piutang, persediaan, peralatan. Peralatan itu harus dikurangi sama akumulasi penyusutan.
Jadi kita tulis dulu, kita tambah ya dulu ya 30 juta, ditambah 18 juta ditanggung usaha, ditambah persediaan 25 juta. Nah, ini dulu. Ada 70 juta. Ada 73 juta. Nah, peralatan ini kita harus kurangi dengan akumulasi penyusutannya. Akun kontra tadi ya kita bilang ya, bahwasannya akun ini mengurangi nilai dari debit gitu. Jadi 90 juta dikurangi 15 juta. Nah, jadi didapatkan kita sum. Nah, total asetnya adalah 148 juta. Lanjut, total apa nih? Total liabilitas. Liability. Total liability, kita lihat utang usaha masuk, utang bank masuk. Cuman 2, berarti 20 tambah 35. Berarti kita tambahkan, jadi 55 ya. Kayak udah terhitung. Udah kita ya, 20 juta ditambah 35 juta. 55 juta. Terus kita masukin modalnya, gak disuruh lagi. Langsung ke poin C ya. Buktikan apakah laporan posisi keuangan seimbang. Oke, jadi kita tambahkan dulu modal tambah saldo laba. Karena kita mau tahu ekuitas berapa. Jadi modal tambah saldo labanya itu 70 juta. 70 juta tambah 23 juta. Berarti 93 juta. Nah, 93 juta ini ekuitasnya. Nah, kita catat, kita hitunglah berapa asetnya dan liabilitasnya gitu ya. Baik kan persamaan tadi kan adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dan asetnya itu 148. Jadi kita tambahkan 93 juta tambah 55. Kita lihatlah. Ini the moment of truth, teman-teman. Nah, alhamdulillah balance. Berarti 148 juta sama dengan 148 juta. Laporan keuangannya balance gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Selama tahun 2025, oh nih yang aktivitas nih, nah. Ada penerimaan kas dari pelanggan. Nah, kita langsung ya, aktivitas pertama. Aktivitas pertama, masuk apa? Penerimaan kas dari pelanggan. Nah, tadi kan ada tuh kita lihat ya, karena kita lihat laporan keuangan arus kas dari PT Alvaria, Alfamart, penerimaan kas dari pelanggan. Berarti kita masukkan ke aktivitas operasi. Nah, ya, aktivitas kedua. Kita tulis ya 250 juta. Aktivitas kedua, pembayaran ke pemasok. Nah, pembayaran ke pemasok ini rutinitas apa enggak? Masuk ya. Karena dia akan membayarkan terus. Pemasok itu kan buat menyediain bahan baku kita kan. Jadi karena dia berproduksi terus, perlu bahan baku, berarti kan dia harus membayar terus ke pemasok. Pembayaran gaji, masuk. Of course masuk ya. Kalau gaji masuk pendanaan itu kalian enggak kacau deh. Karena gaji itu setiap bulan, setiap tahun pasti digaji, nggak mungkin enggak. Gitu. Terus aktivitas 4. Kita baca ya, pembelian mesin tunai. Nah, kataku tadi untuk jangka panjang masuk apa aktivitasnya? Investasi. Karena untuk beli mesin, beli gedung, investasi. Aktivitas keempat, aktivitas kelima, pinjaman bank. Nah, ini pinjaman bank agak tricky ini. Tapi karena kita belajar tadi ya bahwasannya pinjaman bank ini kalau nggak ada konteks berarti kita masukin pendanaan karena dia untuk meminjam modal, dia menambahkan modal gitu. Beda konteks kan perusahaan ini perusahaan keuangan atau enggak. Jadi kita masukin ke pendanaan.
karena dia nggak rutinitas. 20 juta. Membayar dividen. Investasi atau pendanaan. Pendanaan. 10 juta. Nah, kita lihat lagi di sini. Arus, kan untuk jawaban A ya. B itu hitung arus kas bersih masing-masing aktivitas. Berarti kita harus mengklasifikasikan mana yang arus kas masuk, arus kas keluar ya. Berarti kita tulis sini. Kalau untuk menerima kas dari pelanggan, berarti arus masuk. Pembayaran ke pemasok, harus keluar. Pembayaran gaji, harus keluar. Terus, mana lagi ya? Aktivitas keempat, pembelian mesin tunai, harus keluar. Kita mikirnya kalau harus keluar itu kasnya di kredit ya. Nanti minta tolong cross check ya teman-teman yang kalau ada salah. Memberikan pinjaman, menerima pinjaman bank. Berarti kasnya bertambah. Berarti kas pada utang bank. Arus masuk. Ini kenapa arus keluar ya? Arus keluar. Terus pendanaan, membayar dividen. Berarti adanya beban dividen pada kas. Ya kan? Membayar dividen nih, harus keluar. Nah, jadi ini udah kita klasifikasikan, lalu hitung arus kas bersih masing-masing. Nah, ini kita klasifikasikan, arus masuk itu kita tambah, arus keluar kita kurang ya. Bismillah. Kita coba ya, 250 berarti dikurangkan karena dia keluar lagi, dia keluar lagi, dia masuk lagi, dia keluar lagi. Kalau hasilnya minus berarti arusnya turun. Tapi karena ternyata tidak minus, berarti adanya kenaikan arus. Berarti ini untuk nomor C. Lanjut. Diketahui laba bersih PT Cerdas 60 juta, data penyusutan metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung. Ada penyusutan, piutang usaha naik. Ada turun, ada naik ya di sini ya. Kita langsung aja kita masukin laba bersihnya turun. 60 juta. Laba bersih 60 juta, terus kita tambahkan pos non kas karena dia tidak langsung, makanya ada muncul penyusutan di sini. Nah, penyusutan ini kita tulis di sini. 8 juta. Ini ditambah karena penyusutannya ini penyusutannya harus pas keluar maksudnya. Nah, terus itu piutang naik. Nah, ini soalnya belum ini ya, bentar. Piutang usaha naik 5 juta. Berarti saya bilang, keluarga ini kurangin persediaan, turun. Nanti ada post test juga yang akan di share sama panitia juga ya soal ini. Nah, jadi 68 juta. Ini langsung ditambah penyusutannya teman-teman. Jadi langsung ditambahkan total arus kas bersih karena ternyata kalau tidak langsung ini tidak diketahui arus kas masuk atau tidak masuk. Arus kas masuk atau arus kas keluar gitu. Sebentar, ini ada yang dikurangin nih. Ini kurang 5 juta. Piutang naik berkurang. Nah, gitu. Piutangnya bakalan berkurang begitu. Nah, ini sesuai juga dengan klasifikasi asetnya karena metodenya itu tidak langsung, jadi penyusutannya dikurang teman-teman. Kalau misalkan arus kasnya metode langsung nggak ada sih penyusutan di akun-akun arus kas ini. Gitu. Jadi seperti itu. Mungkin karena ini kita buka lagi ya terakhir ya. Aku bakalan jelasin sedikit mungkin sebenarnya kemarin di lobby sampai bab 4, cuman bab 5 kita bahas sedikit ya.
karena jamnya masih ada 7 menit lagi, kita bahas sedikit bab 5 ya. Bab 5 ini instrumen keuangan kas dan piutang. Aku udah ada siapin soalnya juga sampai bab 5, tapi nanti karena waktunya terbatas, nanti aku jawab, nanti aku share. Jawabnya nggak di sini. Aku jelasin aja bahwasannya instrumen keuangan bab 5 ini apa gitu. Nah, untuk aset keuangan itu ada kas ya, piutang, investasi dalam surat berharga. Surat berharga seperti obligasi ya. Liabilitas keuangan ada utang usaha atau pinjaman wesel. Instrumen ekuitas ada saham biasa, saham preferen. Saham preferen itu lebih spesial karena biasanya nominalnya lebih gede. Terus ada kas kecil. Kas kecil itu untuk misalnya di UMKM kalian belajar tuh bahwasannya itu untuk pengeluaran kecil kayak untuk karyawan makan 50.000, karyawan beli persediaan 100.000 tuh pakai petty cash. Terus rekonsiliasi bank. Nah, ini rekonsiliasi bank aku agak jelaskan sedikit bahwasannya ada beberapa faktor. Kalian hafalin 5 ini aja dulu. Nanti setelahnya kalian bakalan tahu gimana logikanya. Nah, kan rekonsiliasi bank itu menyamakan saldo bank sama saldo perusahaan. Jadi saldo bank berapa, saldo perusahaan berapa itu harus balance. Nah, jadi ada beberapa aktivitas yang bisa mengakibatkan saldo bank atau saldo perusahaan itu berkurang atau bertambah. Yang pertama, ada setoran dalam perjalanan. Nah, setoran dalam perjalanannya analoginya seperti ini. Ada setoran itu yang masih di jalan. Jadi, itu tuh udah dicatat perusahaan, tapi belum diterima oleh bank. Karena setoran dalam perjalanan menuju bank gitu ya. Jadi, itu akan itu udah dicatat oleh perusahaan. Tapi kalau di bank berarti harus menambah kas gitu ya. Terus ada cek beredar, cek yang telah dikeluarkan dan dicatat oleh perusahaan tapi belum dicairkan oleh penerima bank. Biaya administrasi bank. Nah, biaya administrasi itu biasanya udah dicatat di bank, di buku tabungan bank sudah pasti ada kurang minus 5.000 misal untuk biaya administrasi, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Jadi akan mengurangi saldo laporan perusahaan. Pendapatan bunganya yang diterima sudah dicatat oleh bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan, berarti menambah perusahaan. Kalau bank jangan diapa-apain. Terus ada kesalahan pencatatan. Nah, ini biasanya informasi tambahan. Kalau misalkan ada kesalahan pencatatan 5.000 pada laporan perusahaan, berarti 5.000 itu harus dihilangkan, atau 5.000-nya itu harus ditambahkan, tergantung dari konteks soalnya. Begitu ya untuk rekonsiliasi. Tapi sebenarnya rekonsiliasi bank ini tuh tidak ada di soal UTS, tapi biasanya dijelaskan waktu sekarang harusnya ya, beberapa kelas. Nah, terus ada piutang wesel atau wesel tagih. Wesel tagih itu bentuknya kayak gini ya teman-teman. Aku bikin contohnya yang kayak gini. Bahwasanya wesel itu tuh kayak surat buat uang itu cair gitu. Jadi bentukannya seperti ini. Cuman aku belum pernah megang aslinya teman-teman karena aku belum pernah kerja banget kayak kerja di kantor yang nerbitin wesel gitu ya. Sekarang itu udah canggih. Sekarang tuh kalau misalkan ada pinjaman-pinjaman langsung pakai bank. Aku nggak pernah pegang wesel. Jadi kalau misalkan di internet sih seperti ini ya gitu untuk contohnya. Nah, kalau penerbit wesel, itu wesel bayar. Jadi wesel tuh dicairkan gitu di bank begitu. Lalu kita dapat uang, makanya bisa beli sesuatu itu pakai wesel. Nah, kalau penerima wesel disebut wesel tagih. Nah, itu ada persediaan, karena kita masuk instrumen keuangan ya, persediaan masuk juga persediaan. Kalian kalau belajar berarti ada sistem perpetual sama sistem periodik. Atau mungkin kalian belajar setelah UTS ya, jadi di sini aku jelaskan dikit aja. Untuk perpetual, itu bedanya itu nggak ada HPP, BPP sekarang namanya. Di textbook BPP, sekarang harganya HPP. Kalau dulu tuh namanya tuh beban pokok penjualan, tapi sekarang harga pokok penjualan, tergantung bukunya. Jadi kalau misalkan perpetual, itu langsung kalau dia membeli persediaan pada utang dagang. Kalau misalkan dia menjual, baru muncul akun KPP. Tapi kalau misalkan periodik, dia langsung. Gitu. Nah, ini persediaan, identifikasi khusus, FIFO, LIFO ada juga. Tapi LIFO udah nggak dipakai lagi, karena udah nggak relevan, karena akan mencerminkan persediaan itu lebih dari rata-rata gitu, kayak overstate namanya. Terus ada metode rata-rata, biasanya dipakai untuk manufaktur. Gimana dia bisa
menghitung persediaan beras gitu, pakai rata-rata. Terus ada dalam valuasi persediaan juga ada metode laba bruto dan metode retail. Nah, ini yang aset tetap tadi ya, ada substansi komersial. Ini masuknya ke bab 5 sih. Mungkin itu ya yang bisa aku jelasin untuk hari ini, teman-teman. Sorry banget, mungkin nggak well plan untuk soal-soalnya, tapi aku udah usahain semaksimal mungkin bisa ngajarin ke kalian. Mungkin karena ini udah jamnya, udah selesai, jadi aku ucapin terima kasih ke teman-teman semua, dan kalau misalkan ada yang ditanyakan terkait akuntansi keuangan menengah 1,